ada sesuatu susu yang bagus, bahkan nilai gizinya tinggi, ini namanya susu kambing. Assalamualaikum Mas Bondan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Monggo Pak. Monggo. Dari mana nih? Ini saya jalan-jalan tadi, muter-muter, kemudian saya kok lihat ada banyak plakat susu kambing Mas Bondan. Nah ini saya tertarik. Monggo. Ya. Biar nggak penasaran sambil tunjuk susu kambingnya. Ya. Jadi nanti kita berceritanya sambil merasakan rasa susunya, sama nanti bisa bisa mengetahui dari rasanya, dari khasiat. Coba kalau khasiatnya tidak langsung sekarang loh. Khasiat karena ini bukan obat, cuma banyak orang yang menganggap susu kambing ini obat. Jadi untuk asma, untuk orang yang hubungannya sama paru-paru itu lebih cepat bereaksi sebenarnya kayak TBC. Dipun coba. Bismillahirrahmanirrahim. Dingin segar. Nggih. Karena ini tidak pakai bahan pengawet. Jadi pengawetan susu ini hanya lewat dibekukan. Nggih, jadi kita hanya memerah terus kita pasteurisasi. Begitu kita pasteurisasi pindah ke botol langsung dibekukan. Ya hanya itu tok prosesnya. Jadi betul-betul fresh, tidak ada satu tetes pun campuran, tidak ada satu tetes pun obat kimia yang masuk. Nah, Sobat Radar Jogja dan sahabat Reno, saat ini saya ada di rumahnya Mas Bondan. Ini bertempat di Pandean, Condong Catur, Depok, Sleman. Nah, setelah tadi saya minum susu kambing ini, ternyata saya jadi fresh. Kemudian nanti ada banyak di pemikir, di otak saya untuk saya sampaikan. Mau kita gali ini sama Pak Bondan selaku yang punya usaha susu kambing. Baik Mas Bondan. Nah, ini saya ingin bertanya, kenapa milih usaha susu kambing kok bukan susu sapi? Ya ini. Pertanyaannya hampir sama dengan semua orang. Jadi gini, kenapa yang dipilih susu kambing? Saya melihat bahwa potensi Indonesia itu sangat bagus. Semua daerah pasti ada kambing, semua daerah pasti ada domba, semua daerah pasti ada ternak. Cuma masalahnya adalah masyarakat di Indonesia itu belum pernah ada yang memanfaatkan secara maksimal, gitu kan? Nah, kenapa susu kambing? Karena di rumah-rumah penduduk biasanya tuh ya ada 3 sampai 5 ekor gitu loh. Cuma mereka tidak mau memanfaatkan maksimal. Jadi dari pupuknya nggak manfaatkan, dari susunya nggak memanfaatkan. Masyarakat itu biasanya hanya standar. Mereka pelihara ternak, induknya melahirkan anak kambing, selesai nanti gede dijual cuma untuk dagingnya saja. Nah, harapan saya mengusahakan susu kambing ini agar nanti masyarakat di Indonesia, terutama di sekitaran kita tinggal itu, bisa memanfaatkan karena mereka sebenarnya hanya butuh contoh yang nyata. Kemudian sebetulnya itu apakah asal kambing itu menghasilkan susu atau jenis-jenis tertentu yang susunya itu mungkin berlebih atau khusus itu bagaimana itu? Semua kambing bisa. Semua jenis, entah itu kambing Jawa. Yang penting kambing ya. Karena ada kambing, ada domba. Kambing itu kalau orang Jawa ngomongnya wedhus Jawa. Kalau domba itu gembel. Nah,
yang kita perah ini adalah jenis kambing. Kambing, ya. Nggih, Iya. kambing. Apapun jenisnya pasti bisa. Bisa. Itu yang selanjutnya, apakah pemasaran bagaimana? Ini kan menjadi sebuah tantangan juga karena produk bagus, sudah di-packing bagus, cuma pemasarannya ini gimana kalau di sini? Nah, kita berinisiatif sendiri. Jadi misalkan branding ya. ya, satu membranding, Iya. kedua kita cari di Jogja itu, di Sleman itu masyarakatnya dominasinya apa? Misalkan daerah kos-kosan. Iya. Misalkan di daerah kos-kosan, kita jangan hanya menjual susu yang wujudnya cair karena anak muda biasanya masih segar. Iya. Terus mereka masih mencoba hal-hal yang sifatnya baru dan itu mudah. Iya. Nah, nanti kita modifikasi susu kambing ini tidak hanya dijual dalam bentuk susu, Iya. tetapi kita olah menjadi Yogurt, ya. diolah menjadi kefir atau diolah menjadi es krim agar menjadi apa ya, kalau es krim kan gelato, Ya, itu ya. kan pasarnya anak muda Ya. semua. Nah, susu kambingnya untuk pengganti airnya tadi. Ini kambingnya tuh di mana ini? Nah, Letaknya. untuk kambing perah, Iya. kita merahnya itu ada di 2 tempat. 2 tempat mana aja itu ya? Yang satu di Sayegan, Sayegan, oh Desa ya. Merian. Desanya Nah, Merian ya. Merian di ya. sana. Di sana kita merahnya di sana. Itu ada Ya, berapa kapasitasnya di Merian itu? sekitar 100 sampai 150-an lah. 100 kambing perah. Ya. Ya. Kambing perah. Jadi di sana ada jenis Anglo-Nubian, ada Peranaan Etawa, ada Sanen, terus apa namanya, atau anak-anak silangannya itu. Oh Jadi ya, kadang-kadang perkawinan silang perkawinan ya. silang itu tadi ada sapi. Ini yang di Sayegan Merian tadi. Maupun yang di satunya di Cangkringan. Di Cangkringan juga sama. Ya, di Berapa kambing di sana? yang di Cangkringan itu kita bekerja sama dengan masyarakat. Masyarakat gitu. Ya, Oh, jadi gitu. kita bikin kandang masyarakat. Mereka punya tanah Iya. kecil, Kecil. rumah, jadi nanti kandangnya kita buatkan, Iya. ternaknya kita isi, Iya. terus ilmunya kita kasihkan ke mereka merah. Setelah selesai merah, Susunya dibawa ke sini. Jadi Oh, kita ada ya, pemberdayaan masyarakatnya ada. Oh, Terus iya. kita juga ngajari ke masyarakat itu tadi. Jadi harapannya agar ilmu itu menular dan masyarakat diuntungkan juga. Iya. Oke. Produk yang utama apa sih selain susu segar ini, apa saja ini? Ini ada Kita yang selain susu segar ini, kita juga bikin susu bubuk. susu bubuk ya ini. Kenapa susu bubuk dibuat? Salah satu kelemahannya susu cair adalah karena dia tidak berbahan pengawet, itu mobilisasinya yang tidak bisa ke semua tempat. Misalkan Iya. kayak kita ke Kalimantan, Ya. itu kan butuh waktu yang Iya. lebih dari 1 hari. Pendinginan juga. Pendinginan ya? juga, Iya, iya. kan ini harus rantai dingin Iya. kirimnya. Nah, untuk mengantisipasi kasus jarak, Iya. terus waktu itu tadi ya kita buatkan susu kambing yang modelnya jenisnya bubuk, iya. seperti itu. Ini kan masalah apa ya? Bukan masalah sih ya. Supaya nanti mendekatkan dengan masyarakat ini mengenai harganya itu bagaimana? Harga. Harganya Oke. itu terjangkau. Terjangkau. Jadi satu botol ini Murni, susu murni ini, ya. Ini isinya 330 mili. Iya. Harganya kita jual 13.000. 13.000 guys. Ini susu kambing murni. Ini 13.000. Itu udah banyak manfaat yang ada Ya. di sini. Sekaligus ini nilainya gizinya tinggi, sehat, dan ini mudah dicari ya, ini ya. nggih. Ya. Kebetulan kita juga banyak kerjasama dengan Toko toko-toko ya. kelontong, Toko kelontong ya. titip jual Ya, gitu. ya. Mas Bondan, Dalam produk ini kan banyak. Apakah ada peluang bagi masyarakat ataupun anak muda itu yang ikut menjualkan ini dengan mendapatkan keuntungan, bisa nggak seperti itu? sangat mungkin banget. Jadi yang menjualkan ini biasanya adalah orang-orang yang tidak punya ternak. Ya. Nah, Jadi dipasarkan juga melalui media sosial Iya, ya. iya. Jadi ini juga sering kan kita sekarang kawan-kawan kita saling menawarkan barang Iya. apa saja, termasuk susu ini juga bisa ya sangat nanti ya. bisa karena Di- salah satu manfaat dari susu kambing ini adalah dia meningkatkan imunitas. Ya. Mas Bondan, jadi sekarang tugas kita Ya. berarti adalah mengedukasi. Betul. Jadi masyarakat yang saat ini tuh masih susu sapi minded Ya. itu kita rubah Ya. sedikit demi sedikit. Betul. Dari kalangan kita sendiri, kalangan komunitas tadi susu kambing dan lain sebagainya ini untuk bersama-sama ini
ada sesuatu susu yang bagus, bahkan nilai gizinya tinggi, ini namanya susu kambing. Tantangan bagi kita semua guys, mudah-mudahan nanti dengan Mas Bondan punya usaha susu kambing yang besar, itu nanti bisa mengedukasi masyarakat bahwa ada pilihan lain, yaitu susu kambing yang menyehatkan. Guys, Sobat Radio Jogja dan sahabat Reno, tunggu saya di tempat usaha-usaha nanti yang akan kita kunjungi di Sleman dan sekitarnya. Tunggu kehadiran saya. Mas Bondan, saya terima kasih atas waktunya, pengalamannya, juga trik-triknya. Saya mendoakan buat Mas Bondan supaya usaha ini berkembang. Amin, amin. Kemudian yang kedua, semua karyawan juga tetap stay. Amin. Dan yang terbaik lagi bahwa ini bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih. Insya Allah. Monggo, matur nuwun. Tos dulu. Ya. Ya.